Nah saudaraku, malam hari ini saya ingin membagikan kepada kita satu firman Tuhan yang spesial sekali. Judulnya sejalan dengan khotbah minggu pada bulan ini. Ya, kalau khotbah minggu judul khotbahnya adalah Finding Your Life Purpose. Menemukan tujuan hidupmu. Maka malam hari ini saya akan bicara kepada saudara tentang finding your ministry purpose. Oke, menemukan tujuan pelayanan. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, what is ministry? Buat saudara. Apa itu pelayanan buat Anda? Kenapa saudara melayani Tuhan? Kenapa Anda dan saya jadi pelayan Tuhan? Karena semua yang hadir di tempat ini adalah pelayan Tuhan. Yang pelayan Tuhan boleh katakan amin, saudaraku. Oke, semua kita adalah pelayan Tuhan. Pertanyaannya, Anda jadi pelayan Tuhan, kenapa? Apa tujuannya? Kenapa saudara melayani Tuhan? Karena memahami, mengerti tujuan pelayanan kita, itu sangat menentukan kuat lemahnya pelayanan kita. Sangat menentukan apakah pelayanan kita akan berhenti di tengah jalan atau kita sampai garis finish. Apakah pelayanan kita akan jadi pelayanan yang asal sehingga gak ada buahnya, atau pelayanan kita jadi pelayanan yang mengalami terobosan yang besar. Ada buah-buah yang lebat yang kita hasilkan melalui pelayanan kita. Semuanya ditentukan terlebih dahulu di dalam hati dan di dalam pikiran kita ini. What is ministry for you? Apa itu pelayanan buat saudara? Dan malam hari ini kita akan belajar dari seorang maestro. Saya sebut dia maestro karena level di dalam pelayanan gak sama. Ada yang beginner, ada yang intermediate, ada yang advance, tapi ada yang maestro. Ada yang pemula, ada yang tengah, ada yang sudah maju, tapi ada yang mencapai maestro. Yang satu ini maestro. Kita akan belajar kenapa dia sampai di tahap itu. Yaitu Rasul Paulus. Kenapa saya ngomong dia sampai di tahap sebagai seorang maestro. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, Rasul Paulus ini memang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Karena Alkitab mencatat, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bukan cuma mengawali, tapi mengakhirinya baik, mengakhirinya strong, mengakhirinya powerful. Saya berdoa di tempat ini gak ada yang mengakhirinya loyo. Apalagi putus di tengah jalan. Semuanya finish well, finish strong bersama Yesus dalam kemuliaan Allah. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Oh, tentara Allah lebih meriah dari itu. Lebih meriah dong buat Tuhan kita. Amin. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis finish. Kalau saya lihat dalam hidup saya sendiri, saudaraku, saya masih di tengah. Atau bahkan mungkin belum sampai di tengah. Karena tugas saya belum selesai. Tapi Rasul Paulus ngomong perkataan ini hanya sesaat, beberapa waktu sebelum dia mati sebagai martir. Dan dia tahu, dia mengatakan, aku telah mencapai garis finish. Dan aku telah memelihara iman. Imannya terpelihara dengan baik. Dia bukan mengawali dalam roh dan mengakhiri dengan daging. No. Dia mengawali dalam roh, terus berjalan dalam roh, masuk dalam kemuliaan Allah. Itu Rasul Paulus. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan. Dan Rasul Paulus ngomong berita baiknya bukan cuma buat dia, tapi buat setiap orang yang mengasihi, yang setia, yang sungguh hati sama Tuhan. Kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan.
Jadi Rasul Paulus ini, saudaraku, dia pelayanannya, dia sudah mengakhiri pertandingan baik, dia berbuah banyak. Hasil-hasil pelayanannya sampai hari ini terus berdampak. Anda dan saya ada di tempat ini karena kita adalah buah-buah pelayanan Rasul Paulus. 2/3 dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Dan dia hebat, bukan hanya di awal, dia hebat terus sampai akhir. Saya mesti ngomong sama saudara, saya jadi gembala sudah sekitar 16 tahun. Dan saya melihat many people come and go. Come and go. Banyak orang awalnya on fire. Tapi 4 tahun, 5 tahun, fire-nya hilang. Apinya hilang. Banyak orang mengawali dalam roh cinta mula-mula sama Tuhan dijamah, KKR, terima pengurapan, rebah, manifestasi. Luar biasa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tunggu aja beberapa tahun, tiba-tiba sudah nggak nampak lagi batang hidungnya. Saudaraku, banyak orang tidak mengakhiri, tidak mencapai garis finish dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya berdoa suatu hari nanti saya pribadi bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, dan sekarang, bukan di tengah, yang terima mahkota adalah orang yang sampai finish. Saya berdoa di sini nggak ada yang nggak terima mahkota, semuanya Yesus akan sematkan mahkota kebenaran, bahkan mahkota kemuliaan atas hidup saudara, karena engkau sampai garis finish. Dan finishnya bukan weak, bukan lemah, finishnya bukan loyo, finishnya bukan suam-suam, finish strong. Mengakhiri pertandingan dengan powerful, memelihara iman, dan terima mahkota kebenaran. Itu Rasul Paulus. Dan satu hal yang kita harus mengerti, kenapa Rasul Paulus bisa seperti itu, sedangkan yang lainnya tidak. Yang lainnya putus di tengah jalan, yang lainnya sebentar on, sebentar off, sebentar menyala, sebentar padam. Saudaraku, semuanya ada dasarnya. Katakan semuanya ada dasarnya. Bukan tanpa dasar tiba-tiba Rasul Paulus bisa sendiri seperti itu. No. Ada dasar-dasar tertentu yang dia punya di dalam hidupnya. Tentang pelayanan. Pola pandangnya tentang pelayanan yang membuat pelayanannya kokoh, yang membuat pelayanannya powerful, yang membuat stamina pelayanannya jangka panjang, bahkan sampai garis finish. Karena pemikiran kita tentang pelayanan itu menentukan engkau finish apa tidak. Pemikiran saudara, paradigma saudara tentang tujuan pelayanan itu menentukan apakah saudara berbuah apa tidak dalam pelayanan saudara. Jadi kalau pelayanan Paulus sampai finish, mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman, terima mahkota kebenaran, berbuah lebat, saya mau ngomong sama saudara, dia punya dasar yang dia pegang dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam mengiringnya kepada Yesus. Dan itu jadi fondasi yang kokoh sekali. Saya berdoa sementara malam hari ini firman Tuhan dibagikan, fondasi yang dipunya Rasul Paulus diimpartasikan, dibangun, ditegakkan dalam hidup setiap pribadi di tempat ini. Sehingga sementara kita melayani Tuhan, kita sampai garis finish. Kita mengakhiri pertandingan baik, dan kita memelihara iman. Kita terima mahkota kebenaran. Amin. Nah, ada 3 hal saya mau bagikan sama saudara. Dasar pelayanan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Prinsip-prinsipnya, cara pandangnya, pola pikirnya tentang pelayanan yang membuat pelayanannya stabil, yang membuat pelayanannya kokoh, yang membuat dia tidak belok kanan, tidak belok kiri, yang membuat dia bisa terus lurus maju ke depan, bahkan mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya mau bagikan sama saudara, seperti apa pelayanan buat Rasul Paulus. Yang pertama, bagi Rasul Paulus, melayani Tuhan adalah panggilan hidup. Coba semuanya katakan bersama-sama, melayani adalah panggilan hidup. Bisa lebih keras dari itu, pahlawan Tuhan. 2, 3.
Melayani adalah panggilan hidup. Saya tanya sama saudara, Paulus ini full timer atau bukan? Alkitab mencatat saudaraku dia pembuat tenda. Berarti dasar pelayanan Rasul Paulus ini berlaku buat kita semua. Yang mengerti boleh katakan amin. Jangan Anda katakan itu kan buat Rasul Paulus, itu kan buat full timer, itu kan buat pendeta, itu kan buat hamba Tuhan. Saya pelayan Tuhan biasa, saya KKS biasa. No, 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 itu buat kita semua. Kasih tahu jabat tangan dulu kiri kanan, buat saya juga buat kamu. Oke? Apa buat Rasul Paulus apa? Melayani Tuhan adalah panggilan hidup. Mari kita baca Filipi 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan buat saudara. Karena bagiku ini bagi siapa? Rasul Paulus, dia ngomong begini, bagiku hidup adalah apa? Kristus. Itu bagiku, bagi Rasul Paulus. Bagimu gimana? Pelayanan bagi saudara gimana? Hidup bagi saudara bagaimana? Di sini Paulus ngomong bagiku hidup, life, hidup adalah Kristus. Bagi saudara hidup itu apa? Judulnya hidup saudara apa? Sebagian orang hidup itu happy-happy. Yang penting saya happy. Kalau saya nggak happy ya nggak usah. Kalau saudara hidup happy-happy, maka engkau akan melayani Tuhan selagi happy. Begitu nggak happy, engkau berhenti melayani, finish. Berhenti di tengah jalan, nggak sampai garis akhir, nggak mengakhiri pertandingan dengan baik. Buat Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Bagi sebagian orang hidup itu tentang uang. Pokok pagi kerja uang, siang uang, sore uang, malam uang. Kalau tidur pun mimpinya uang. Kalau dia buat judul buku tentang hidupnya, autobiografi, judulnya besar, money, more. Selalu uang dan uang dan uang. Kalau hidup buat saudara adalah uang, kau melayani Tuhan, begitu kau saudara kehilangan berkat, begitu tidak diberkati lagi, Anda berhenti melayani. Atau begitu ada tawaran di luar sana yang lebih menguntungkan, Anda tinggalkan pelayanan. Kenapa? Life is about money. Hidup tentang uang. Apa buat saudara hidup? Buat Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Dia nggak ngurus bagimu gimana. Dia nggak ngurus bagi Petrus gimana. Dia nggak ngurus bagi Yohanes gimana. Bagi Rasul yang lain. Buat pelayan Tuhan yang lain. Kan saya gini nggak apa-apa. Melayani Tuhan gini nggak apa-apa. No, 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 no. Rasul Paulus ngomong, bagiku hidup adalah Kristus. Ini Rasul Paulus. Ini adalah sebuah prinsip di dalam hidupnya. Ini adalah sebuah harga mati dalam hidupnya. 2 minggu kita belajar tentang life purpose. Saudaraku, kita ini manusia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Ya, segala sesuatu diciptakan untuk kepentingan siapa? Pencipta. Manusia juga menciptakan kursi, handphone, pakaian, sepatu. Sepatu diciptakan untuk siapa? Manusia. Mungkin kalau sepatu kita bisa teriak, dia akan ngomong gak enak jadi sepatu. Kenapa diinjak-injak terus? Apalagi yang jarang mandi kakinya bau. Oke, debuan terus. Dia akan protes. Tapi dia nggak boleh protes. Kenapa? Karena dia diciptakan untuk kepentingan yang menciptakan. Saudara mungkin ngomong, saya kan beda, saya manusia. Kadang kita manusia sombong, lupa kita ini cuma debu tanah. Kita ini cuma debu tanah. Dan Tuhan ciptakan kasih nafas hidup kita. Tapi meninggikan dirinya luar biasa.
Merasa kepentingan kita lebih besar dari kepentingan Tuhan. Selama kepentingan Tuhan masih kita akomodasi dengan kepentingan kita, ya oke lah kita melayani Tuhan. Begitu kepentingan kita tabrakan sama kepentingan Tuhan kalah. Pertanyaannya, tujuan hidup kita itu siapa? Seperti sepatu diciptakan untuk kepentingan manusia. Saya mau ngomong sama saudara, Anda dan saya diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Saudara dan saya bukan hidup untuk diri kita sendiri, hidup kita bukan tentang visi kita sendiri, hidup kita bukan tentang masa depan kita sendiri, bukan tentang keluarga kita sendiri. Hidup kita diciptakan untuk Tuhan, untuk rencananya, untuk kehendaknya, untuk tujuan ilahinya, untuk visi ilahinya atas hidup kita, atas dunia ini. Karena itu Rasul Paulus bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Gak peduli orang Kristen yang lain gimana, gak peduli murid-murid Yesus yang lain gimana, buat dia hidup adalah Kristus. Lanjutkan. Gak cuma hidup, karena dia gak bicara tentang hidup saja. Ayat itu baca, lanjutkan. Hidup adalah Kristus dan apa? Mati adalah keuntungan. Buat manusia kematian itu sebuah loss, sebuah kehilangan, sebuah kerugian. Orang takut mati. Saya mau ngomong sama saudara, hari-hari ini kita belajar bahwa hidup di dunia ini hanyalah persiapan menuju kekekalan, persiapan menuju eternity. Kalau saudara hanya memandang hidup di dunia, ini finalnya. Ini segalanya, setelah ini nggak ada lagi tentang surga, nggak ada tentang neraka. Ya sudah, itu saja. Tapi kalau kita bisa memahami bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, singkat, persiapan menuju kekekalan, maka kita bisa ngomong seperti Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kalau kita mati, itu bukan akhir dari kita. Kalau hidup buat saudara adalah segalanya, engkau mati, habis, makanya rugi. Mati, rugi, habis. Tapi kalau saudara ngerti tentang kekekalan, mata rohani sudah terbuka melihat tentang kekekalan, engkau akan bisa berkata seperti Rasul Paulus, kematian adalah keuntungan. Karena sebenarnya kita sedang ditransfer ke tempat yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, segala sesuatu yang lebih baik. Amin. Karena hidup ini cuma sampel. Kita hidup di dunia ini, kita dikasih Tuhan tubuh jasmani. Saudaraku perhatikan baik-baik, tubuh kita ini bukan kita. Kita ini siapa? Roh. Roh yang punya jiwa yang tinggal dalam tubuh. Tubuh ini cuma pakaian kita. Nanti kita tinggalkan dunia ini, kita tanggalkan tubuh jasmani kita ini. Tuhan gantikan dengan tubuh kemuliaan. Amin. Sebenarnya Anda harus sadar, manusia itu enggak jadi tua. Pak Budi sama saya itu sama. Cuma pakaiannya aja yang berbeda. Nanti setelah di sana Anda ketemu sama Abraham, Anda ketemu sama Daud, Anda nggak akan ketemu sama bapak-bapak brewokan yang sudah tua, yang sudah brewoknya panjang sekali. Anda akan lihat orang-orang yang ganteng, orang-orang yang keren, orang-orang yang luar biasa. Karena kita manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kita itu terima kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kehidupan kita ini cuma sampel sekarang ini. Makanya karena sampel tubuh jasmani kita ini terbatas. Anda paksa jadinya sakit. Jadinya lemah, loyo. Nanti jadi usang, akhirnya mati. Tapi ketika di sana Anda dikasih tubuh kemuliaan. Saya mau ngomong sama saudara, itu tubuh yang tidak lagi terbatas. Itu tubuh yang penuh dengan kuasa Allah. Penuh dengan kemuliaan Allah. Staminanya luar biasa. Powernya sangat besar sekali. Karena itu Rasul Paulus ngomong kematian adalah keuntungan. Hidup itu Kristus. Mati itu untung. Bisa nggak ngomong seperti itu? Buat orang lain mungkin nggak bisa. Memang pandangan di sebelah sini sama pandangan di sebelah sana beda. Yang mandang tentang dunia ini saja, hidup wana ini saja, nggak bisa ngomong mati itu untung. Mati itu rugi. Mati itu duka cita. Hanya orang yang melihat kekekalan yang bisa ngomong mati itu untung. Nggak mau balik lagi.
Kenapa? Sudah pindah ke sana, susah balik ke situ. Karena terlalu indah, nggak bisa dibayangkan yang di sini sama yang di sana. Terindahnya di dunia tidak ada artinya dibandingkan terjeleknya di surga. Oh, saya berdoa nanti di surga Anda akan diberikan tempat yang sangat spesial, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Lanjutkan lagi ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, walaupun mati itu untung. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku, terserah bagimu. Bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Gak ada yang amin? Bekerja memberi buah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Rasul Paulus ngomong. Kenapa? Karena hidup Kristus. Mati untung. Kalau hidup, balik hidup Kristus, itu artinya bekerja memberi buah. Saudara ngomong hidupmu Kristus bukan? Kalau engkau ngomong hidupmu Kristus, harus kerja memberi buah buat Kristus. Omong kosong kalau kita ngomong bahwa hidup adalah Kristus, tapi nggak ada buah yang kita hasilkan buat Kristus. Itu kita nggak kerja. Itu namanya hidup buat diri sendiri. Orang kalau nggak kerja ya masih nggak ada hasilnya. Orang kalau kerja sebodoh-bodohnya, pokok kerjanya benar, kerjanya sungguh-sungguh, pasti ada buahnya. Pertanyaannya, buah apa yang sudah engkau bawa buat Yesus? Hasil apa yang sudah engkau bawa buat Yesus? Karena itu jadi parameter untuk kita benar tahu dalam hidup kita. Hidupku Kristus apa diriku sendiri? Banyak orang Kristen ngomong hidupku Kristus, tapi realitanya diri sendiri. Pertanyaannya, Anda punya talenta, talentamu engkau pakai, yang untung Kristus atau kita sendiri yang nikmati? Anda jadi pengusaha, Paulus juga pengusaha, businessman, profesional, sama seperti saudara. Tapi dia kerjanya untuk memperluas kerajaan Allah, bukan membangun kerajaannya sendiri. Pertanyaannya yang kau bangun, kalau saudara cuan, kalau saudara untung, kalau saudara naik jabatan, kalau saudara dapat omset besar, pertanyaannya yang gain, yang untung, kita apa Kristus? Yang maju pekerjaan Tuhan apa diri kita sendiri? Itu Anda perlu tanyakan. Apakah benar bagiku hidup adalah Kristus? Waktu engkau pakai talenta saudara, talentamu itu, saudara pakai yang dapat pujian dan aplaus, itu Kristus atau kita? Ada enggak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari hasil perjuangan kita, dari hasil kesungguhan kita, komitmen kita? Karena ini adalah hidup, adalah Kristus. Oh, enggak enak sekali khotbah malam hari ini. Karena isinya ini makanan keras, saudaraku. This is not for baby. Sorry yang baby di sini. Oke, tapi saya percaya di sini nggak ada yang baby. Oke, kalau Jane masih baby itu masuk akal. Anak saya yang ketiga baru 4 bulan. Kasih tahu kiri kanan sudah salaman, agak senyum sedikit supaya nggak tegang. Saya bukan baby kok. Oke, masuk. Firman Tuhan ngomong gini. Kalau bayi makannya apa? Susu, makanan yang lunak. Tapi kalau orang dewasa makanannya makanan keras. Malam hari ini mungkin bukan cuma makanan keras, ini batu bata dikasih sama saudara nih. Saya kalau khotbah begini sama jemaat biasa di hari Minggu, mungkin banyak yang langsung terkaget-kaget. Tapi saya tahu di sini bukan bayi, di sini bukan orang biasa, ini tentara Allah, ini orang-orang pilihan, ini para pemimpin, orang-orang yang dewasa, yang siap dibangun imannya, dibawa maju satu step lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Siap maju? Siap maju? Bagimu hidup siapa? Mulai hari ini pastikan keluargamu itu Kristus. Jangan punya keluarga, punya anak, nggak ada waktu buat Kristus.
Jangan ngejar karir, Kristus nomor 2. Jangan bangun bisnis, Kristus jadi hilang. Kalau bisnismu maju, karirmu maju, engkau dikasih anak, engkau diberkati Tuhan, pastikan Kristus dapat kemuliaannya, pastikan jiwa-jiwa diselamatkan, pastikan pekerjaan Tuhan maju, pastikan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara. Itu hidup adalah Kristus. Itu seperti Rasul Paulus. Itu seperti Rasul Paulus. Terserah bagi yang lain gimana, bagi KKS-mu gimana, bagi teman kelompok hasilmu gimana, tapi pastikan bagiku hidup adalah Kristus. Dan saya melihat teladan yang luar biasa dari gembala senior kita, Pak Obaja. Saudaraku, sejak dia masih jadi pengusaha, saya sungguh-sungguh melihat ini. Buat dia hidup itu Kristus. Kenapa? Karena dia merasa dia orang yang sudah berhutang besar sama Tuhan. Tadinya dia orang yang gak punya masa depan, gak punya pengharapan karena rambutnya semuanya rontok. Tapi kemudian Tuhan sembuhkan dia. Dia bangun semuanya dan dia merasa berhutang segalanya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia melayani Tuhan. Buat dia melayani itu panggilan hidup. Waktu dia jadi pengusaha, saya tahu papa saya, dia pergi door to door, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah memberitakan Injil. Dia doain orang, dia ngonselingin orang, dia menyelamatkan jiwa-jiwa, dia ngusir setan, dia doa untuk kesembuhan, dia lakukan itu dengan setia. Waktu itu, belum jadi pendeta, masih jadi pengusaha, masih jadi businessman. Dia bangun pabrik tekstil dan dia sungguh-sungguh, saya tahu, pakai keuangannya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Saya tahu itu. Dia di bisnis konveksi, dia pakai sablon, dia buat gambar-gambar Tuhan Yesus, terus kemudian dia bagi-bagikan, itu jadi semacam traktat untuk pemberitaan Injil. Dengan semua cara yang dia bisa pikirkan, dia pakai hidupnya, waktunya, keluarganya, tenaganya, talentanya untuk melayani Tuhan. Karena itu Tuhan berkati, Tuhan angkat dan Tuhan bawa dia maju lebih dan lebih lagi. Sampai di puncak kejayaannya dalam bisnis, Tuhan panggil dia jadi pendeta, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan karena dia merasa berhutang besar, sekali lagi dia merasa nggak pernah bisa bayar hutang itu sama Tuhan. Dia katakan iya sama Yesus. Dia jadi pendeta, dia melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya tahu saudaraku, dari pendeta sampai sekarang hidupnya cuma satu. Judul hidupnya Pak Obaja cuma satu, melayani. Pagi hari Pak Obaja bangun, dia sudah bersimpuh di hadapan kaki Tuhan dan dia doa, dia melayani Tuhan secara pribadi, dia menyembah, dia menyenangkan hati Tuhan. Siang hari, sepanjang hari, sore sampai malam hari, dia sibuk sekali dengan berbagai macam aktivitas dalam pelayanan. Membangun gereja, melayani jiwa-jiwa. Terus melayani, sampai dia menutup mata, sampai malam hari. Hidupnya pokok cuma melayani. Pak Obaja nggak punya hobi aneh-aneh, nggak punya hobi yang nyeleneh-nyeleneh, nggak punya koleksi yang aneh-aneh, nggak ada semuanya itu. Punya koleksi mahal-mahal, nggak ada sama sekali. Isinya buka mata Tuhan, melayani Kristus. Baginya hidup adalah Kristus. Banyak orang terlalu banyak kembangan-kembangan dalam hidupnya. Kristusnya ada, tapi separuh. Sebagian lagi lebih ngenes, seperempat. Sebagian lagi paling ngenes, secuil. Kan iman sebesar biji sesawi. Kristus juga sebesar biji sesawi. Bertobat kau dalam nama Yesus. Hari ini saya tantang saudara, ayo kita bangkit naik level, katakan bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau aku harus hidup, artinya aku bekerja memberi buah bagi Kristus. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, buat Rasul Paulus, melayani adalah keharusan. Melayani apa? Wah, enggak rela tuh ngomongnya.
Melayani adalah, semuanya katakan lebih keras, melayani adalah keharusan. 2, 3, melayani adalah keharusan. Langsung aja buka ayatnya, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu apa? Ya itu kan. Itunya apa itu? Memberitakan Injil, melayani. Itu, memberitakan Injil, melayani adalah apa? Apa tuh? Ada baca? Keharusan. Bagiku, dia nggak ngurus bagimu. Karena bagi setiap orang melayani beda-beda. Buat sebagian orang melayani kalau sempat. Melayani kalau ada waktu. Melayani kalau nyaman. Kalau suasananya menyenangkan. Kalau happy. Tapi enggak buat Rasul Paulus. Bagiku melayani adalah keharusan. Enggak sempat dibuat sempat. Itu keharusan. Harus itu enggak bisa ditawar harganya. Enggak ada waktu dibuat ada. Nyaman enggak nyaman, happy enggak happy, enak enggak enak, tetap melayani. Bagimu terserah gimana, bagiku melayani adalah keharusan. Kasih tepuk tangan yang paling benar. Itu harga mati, itu prinsip hidup, prinsip pelayanan yang gak bisa ditawar. Terserah kau gimana. Rasul ngomong bagiku melayani adalah keharusan. Keharusan, dia mengharuskan dirinya melayani. Makanya kalimat terakhir lebih bahaya lagi. Bisa nggak kita baca kalimat terakhir bersama-sama dengan mantap? Saya ubah pertanyaan saya, berani nggak baca kalimat terakhir ini untuk diri saudara sendiri? Atau bagimu yang lain, bukan bagiku? Mau baca? Yang mau baca buat diri sendiri ya. Gak usah nuding orang lain, kita sendiri. 1, 2, 3. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena buat Rasul Paulus melayani adalah keharusan. Saya berdoa mulai hari ini saudara sampai di level ini. Melayani keharusan. Sekalipun lagi kecewa, tetap harus melayani. Sekalipun lagi sibuk, tetap harus melayani. Sekalipun lagi banyak urusan, tetap melayani Tuhan. Sekalipun tugasnya banyak, tetap pelayanan. Itu keharusan. Keharusan. Makanya Rasul Paulus di penjara pun tetap melayani. Apa alasan saudara gak melayani? Hujan? Gak punya uang? Dia di penjara. Dia tetap melayani. Kenapa? Keharusan. Dia dihalangi, dia dianiaya, dia diperlakukan tidak baik, dia tetap melayani karena melayani keharusan. Prinsip hidup. Kalau belum jadi prinsip hidupmu, pasti mandek di tengah jalan. Jadi prinsip hidup Rasul Paulus gak peduli halangan apa, tetap melayani Tuhan. Satu ayat lagi, 1 Korintus 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanan adalah orang bebas. Jadi zaman dulu hamba ini sebenarnya slave, sebenarnya budak. Ya. Tapi dipanggil dalam pelayanan, Alkitab ngomong adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Maksudnya gimana nih?
Pada zaman itu saudaraku, kalau Anda pelajari dalam Alkitab, budak itu harus menyelesaikan tugasnya dalam satu periode waktu tertentu. Setelah dia selesaikan semua tanggung jawabnya, maka dia bebas. Setelah bebas, ada hamba tertentu, budak tertentu, yang sekalipun sudah bebas, dia bisa tinggalkan tuannya, tinggalkan rumah tuannya. Tapi dia memilih, karena dia merasa berhutang sama tuannya, dia merasa cinta sama tuannya. Dia memilih tetap tinggal di rumah itu, tetap mengabdi kepada tuannya. Jadi sudah bebas, tapi memilih tetap jadi hamba. Terus tuannya harus membawa semacam patok kayu, terus di telinganya, kupingnya sini, ya, ditembus di situ, ya, itu sebagai tanda dia jadi budak, jadi hamba atas dasar pilihannya sendiri. Mayoritas orang jadi budak, jadi hamba karena terpaksa. Kalau bisa milih, enggak, ya tidak. Tapi ini, orang-orang spesial ini, sekalipun sudah bebas, tapi memilih tetap mengabdi kepada tuannya. Rasul Paulus menggambarkan, itulah hidupnya. Itulah hidup kita. Hidup kita ini tadinya budak dosa. Kita harusnya binasa masuk neraka. Tapi Yesus Kristus 2000 tahun lalu turun ke dunia, mati di kayu salib buat saudara dan saya, menebus, membayar kita dengan darahnya, dengan tubuhnya, supaya kita merdeka. Anda bukan lagi budak. Anda bukan lagi budak. Anda bukan lagi hamba. Kita orang yang bebas. Kita orang yang merdeka. Karena Yesus sudah memerdekakan kita. Tapi pertanyaannya, setelah saudara merdeka, apa pilihan yang kau ambil? Engkau pilih hidup bagi dirimu sendiri, ambil jalan hidupmu sendiri, bangun hidupmu sendiri, atau saudara ambil pilihan sekalipun bebas, aku memilih tetap mengabdi kepada Yesus. Aku memilih tetap jadi hamba Yesus seumur hidupku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam hidupku. Yang mana yang Anda pilih? Karena Rasul Paulus, dia sudah bebas, tapi dia memilih tetap mengabdikan hidupnya sama Tuhan. Dia ngomong, melayani itu keharusan. Buat orang lain terserahlah gimana. Orang lain bebas, ya bebas silakan. Anda mau nggak melayani boleh kok. Tapi kalau buat Rasul Paulus, bagiku melayani adalah keharusan. Dalam kondisi apapun dia, dalam kesusahan apapun dia, dalam kelimpahan kah, dalam kekurangan kah, melayani adalah keharusan. Saya baru aja mendengarkan kesaksian dari Dodie Austin. Dodie Austin ini adalah mama dari Joel Austin, pendeta gereja terbesar di Amerika. Sekian puluh tahun lalu waktu dia masih muda, umur 48 tahun, dia kena kanker. Dan begitu kena, divonis dokter langsung, ini sudah kanker ganas, umurnya tinggal 3 minggu. Anda bayangin, tadinya semuanya baik-baik, tapi tiba-tiba divonis tinggal 3 minggu. Kira-kira saudara gimana? Langsung drop, langsung down, keluarga nangis semuanya. Mereka sangat terpukul. Dodie Austin juga sesaat sempat mengalami gitu. Tapi gak berapa lama dia langsung datang sama Tuhan. Dan dia doa. Dia percaya Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kesembuhan. Jadi dia ngomong begini, aku harus tetap maju. Tidak boleh kanker menghalangi aku. Aku harus tetap ibadah. Aku harus tetap melayani Tuhan. Itu harus, buat dia itu harus. Dan dia mengimani, dia sudah disembuhkan. Saudara tahu nggak yang dia lakukan apa? Hari Minggu, waktu ibadah, dia tuh kan tubuh sudah lemah sekali. Nggak bisa apa-apa sebenarnya. Cuma berbaring aja.
Tapi dia paksa, digendong sama suaminya, dipapah sama orang lain. Pokok aku harus ke gereja. Aku harus ke gereja, aku sudah sembuh. Aku diberi kesehatan, umur panjang sama Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Sudah tahu nggak pelayanannya apa? Dia tuh di gereja, pelayanannya spesial sekali. Yaitu doain orang sakit. Jadi orang sakit banyak, dia pelayanannya doain orang sakit dan membantu orang-orang miskin, orang-orang yang sedang susah dalam hidupnya. Itu tugas pelayanan, fokusnya itu. Jadi dalam kondisi sakit pun dia ngomong, aku nggak boleh berhenti melayani gara-gara hanya kanker. Tidak kekurangan, tidak kelimpahan bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Aku harus tetap maju. Jadi dia melayani Tuhan. Sudah tahu nggak? Dia melayani Tuhan, dia doain orang sakit, dia cerita. Orang-orang yang didoain dia masih lebih sehat daripada dia yang doain mereka. Mukanya dia jauh lebih pucat, jauh lebih cekung, jauh lebih sakit daripada orang-orang yang dia layani. Kenapa? Karena buat dia melayani keharusan. Kanker gak akan menghalangi, gak akan menghentikan aku melayani Tuhan. Apapun tidak akan menghentikan aku melayani Tuhan. Itu waktu dia umur 48 tahun. Jadi dia dikasih umur 3 minggu sama dokter. Dia tetap melayani. Kenapa? Bagiku melayani keharusan. Dan kuasa Tuhan bekerja, pengurapan Tuhan bekerja. Tuhan sembuhkan dia. Sudah tahu nggak sekarang dia umur berapa? Lebih dari 81 tahun. Masih sehat, masih doain orang sakit, masih melayani jiwa-jiwa yang susah, yang miskin. Dia bangun, dia kuatkan hidup mereka. Bahkan usia tua tidak menghentikan dia melayani Tuhan. Banyak orang sudah usia baru 60 tahun, ini kan 81 tahun. Baru 60 tahun ya sudah yang muda-muda aja. No. Melayani adalah keharusan. Sampai kalau Tuhan anggap kita sudah selesai tugasnya, baru Tuhan panggil kita pulang. Kalau Tuhan masih kita hidup di dunia, itu artinya bagiku hidup adalah Kristus, hidup adalah bekerja, memberi buah bagi Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Pensiun kita, saudaraku, pensiun kita bukan di dunia, nanti di sana. Kalau kita masih hidup, itu artinya bekerja, memberi buah. Keharusan. Saya berdoa mulai hari ini, semua orang di tempat ini boleh berani naik level dan berkata, bagiku kelompok sel itu keharusan. Berani nggak ngomong gitu? Berani nggak ngomong gitu? Itu namanya hidup Kristus. Dari tadi saudara ngomong hidup Kristus, baru ditantang ngomong satu aja. Sebagian sudah tapi hari ini saudara ditantang sama Tuhan, benar nggak hidup adalah Kristus? Karena harus naik level, nggak selamanya jadi kanak-kanak. Kanak-kanak ada waktunya, tapi setelah itu naik level. Mulai hari ini, bagiku ibadah adalah keharusan. Kelompok sel adalah keharusan. Satu lagi. Siap? Gebiar adalah keharusan. Haleluya. Tapi saya tahu yang amin semakin sedikit. Karena ini tantangan hidup. Masing-masing urusan pribadi sama Tuhan. Khotbah di Gebiar saudara jangan harapkan sama seperti khotbah Minggu. Lain levelnya. Lain porsinya. Porsinya Jane, anak saya yang ketiga masih baby, lain sama porsinya Jessica, anak saya yang sudah besar. Oke, lain sama porsi saya, Punita yang sudah dewasa, lain porsinya. Ini makanan keras, ini buat orang-orang dewasa, ini buat tentara-tentara. Kalau yang lembek-lembek, gak bisa. Oke, saya berharap gigi roh saudara sudah cukup kuat untuk menggigit, mengunyah ini. Manusia roh saudara sudah cukup bertumbuh untuk menerima firman ini masuk dalam sistem spirit saudara.
Karena kalau belum siap, makanan kayak gini muntah, saudaraku. Benar, bayi kasih makanan keras, dia bisa tumpah. Makanya orang kalau dikotbahin kayak gini, tapi masih kanak-kanak, muntah keluar, nggak bisa nerima. Pelayanan kok keharusan, kelompok saya kok keharusan. Saya melayani aja, harusnya pendeta sudah ban-ban kamsia. Saya nggak dibayar melayani, sudah pusing, nggak dibayar, dimarahin lagi. Saudara yang ngomong begitu saya jawab, saudara, Rasul Paulus juga tidak dibayar. Rasul Paulus juga bayar sendiri. Tapi melayani bagiku, melayani adalah keharusan. Karena kita melayani Sang Raja di atas segala raja. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Oh, saya tahu ada sebagian yang gak bisa nelan ini. Saya tahu ada sebagian nggak bisa nelan ini. Tapi saya berdoa, sejalan dengan waktu Roh Kudus akan terus berperkara dalam hati kita masing-masing. Terima di dalam nama Yesus. Ini super vitamin yang akan meneguhkan, menguatkan spirit saudara, manusia, roh saudara, pelayanan saudara. Sehingga Anda bisa sampai garis finish, memelihara iman, mengakhiri pertandingan dengan baik, dan menerima mahkota kebenaran. Amin. Ini lebih ISBC dari ISBC. Panitia ISBC saya enggak. Saya tantang saudara. Berani korban buat Yesus. Melayani keharusan. Melayani keharusan. Oke. Duduk sakit aja melayani. Tuhan, berapa banyak orang sekarang standar pelayanannya jauh sekali. Baru nggak disalami. Kelewatan, namanya manusia bisa kelewatan kan? Di grup WhatsApp, semua kalau ulang tahun diucapi, pas hari itu semuanya sibuk. Anda sendiri yang nggak dikasih ucapan. Saya tanya saudara, ya kita manusia mesti kecewa juga, ada kecewanya. Tapi kecewa tetap melayani enggak? Kecewa tetap positif enggak? Kecewa tetap ngomong bagiku. Melayani adalah keharusan, enggak peduli diucapi selamat ulang tahun, tidak selamat ulang tahun, disalami, enggak disalami, melayani adalah keharusan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga. Buat Rasul Paulus melayani Tuhan berarti siap menderita bagi Kristus. Sebagian orang ketika melayani siapnya diberkati. Makanya ketika belum diberkati ngomongnya, Tuhan aku sudah ibadah, aku sudah melayani, aku sudah ini, kok aku belum diberkati. Tapi buat Rasul Paulus, terserah buat saudara gimana. Hari ini saya nggak ngomong siap diberkati, salah, saya nggak ngomong begitu. Baik diberkati Tuhan. Tapi buat Rasul Paulus, melayani artinya dia sudah siap menderita. Siap menderita. Siap gak enak. Siap dikecewakan. Siap dianiaya. Siap dipenjara. Bahkan dia siap mati buat Yesus. Itu buat Rasul Paulus beneran. Itu bukan slogan, bukan yel-yel apalagi. Siap mati. Siap mati. No, ini serius. Melayani adalah siap menderita. Siapa siap menderita? Saya tanya, angkat tangannya. Yang siap menderita, jangan setengah tiang. Dua-duanya yang tinggi-tinggi. Ayo tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Coba tanya sama kiri kanan, saudara tanya begini. Tadi kamu angkat tangan sungkan sama saya atau memang dari hati? Ayat terakhir, Kisah 20 ayat 18 sampai 24. Kisah 20 ayat 18 sampai 24. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku
hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi ini pemberitaan Injil Paulus di mana? Asia, ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dia nangis bukan karena cengeng. Dia menangisi jiwa-jiwa. Dia melayani dari hati. Bukan cuma tugas, jadwal, dia dari hati. Dia cinta jiwa-jiwa. Dia mencucurkan air mata buat jiwa-jiwa. Lanjutkan. Dan banyak mengalami apa? Pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Rasul Paulus, saudaraku, cerita tentang pelayanannya. Ceritanya adalah dia mengalami banyak pencobaan. Buat dia ini rekor. Ini rekor. Aku sudah mengalami banyak pencobaan. Banyak orang kalau kesaksian, puji Tuhan. Yang sakit, saya sudah disembuhkan, penyakit saya disembuhkan. Puji Tuhan, saya sudah dikasih anak. Puji Tuhan, bisnis saya 10 kali lipat, 100 kali lipat. Puji Tuhan, saya naik pangkat. Tapi zaman sekarang kita jarang dengar orang kesaksian ngomong, aku banyak mengalami pencobaan karena Yesus. Ini dia cerita buat dia. Dia orang yang siap menderita buat Kristus. Siap diberkati baik, tapi juga harus siap menderita. Jangan cuma satu sisi. Karena Tuhan saudara kalau mati-matian buat Tuhan, Anda nggak akan dikecewakan sama Tuhan. Tuhan pasti berkati saudara. Anda lihat semua, Petrus, Yohanes, Rasul Paulus, semuanya diberkati Tuhan. Tapi di satu sisi juga siap menderita. Siap mengalami banyak pencobaan. Bukan cuma pernah mengalami pencobaan. Banyak mengalami pencobaan. Tapi tetap melayani. Tetap melayani. Karena hatinya siap. Siap nggak melayani? Dikecewakan tetap melayani nggak? Siap nggak? Dianiaya tetap melayani nggak? Ngalami pencobaan tetap melayani nggak? Melayani terus kemudian bisnisnya habis tetap melayani nggak? Karena itu Rasul Paulus siap mengalami banyak pencobaan. Lanjutkan lagi. Bahkan mau dibunuh, ayat 20. Ayat 20. Setelah dia mengalami semuanya itu, dia ngomong gini, ayat 20. Sungguh pun demikian, Anda perhatikan, tolong KKS. Tolong pelayan Tuhan, perhatian semuanya. Ini pelayanan yang sesungguhnya. Sungguh pun demikian, sekalipun banyak pencobaannya, banyak tantangannya, banyak aniayanya. Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh lihat di depan sini? Dia mengalami pencobaan, dia dianiaya, dia ini semuanya itu. Anda boleh pelajari dalam Alkitab. Tapi dia ngomong, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan tugas pelayanan. Banyak orang, wah kemarin kerjanya susah, kemarin berat, tidurnya malam. Waduh, gak bisa tugas hari ini. Tapi Rasul Paulus, sungguh pun demikian, aku tidak lalai terhadap pelayananku. Itu ministry yang benar. Itu melayani yang benar. Itu pelayanan yang benar kayak gitu. Kalau saudara mengerti dunia pelayanan yang sesungguhnya, welcome to the ministry world. Selamat datang di dunia pelayanan yang sesungguhnya. Sungguh pun demikian, sungguh pun banyak rintangan, sungguh pun banyak hambatan. Aku tidak lalai terhadap pelayanan. Banyak mungkin masalah keluargamu, banyak mungkin masalah keuanganmu, banyak mungkin masalah kesehatanmu, banyak mungkin masalah ini, masalah itu. Sungguh pun demikian. Aku tidak lalai.
No excuse, nggak ada alasan saudaraku, nggak ada alasan. Hari-hari ini Christianity is too easy, kekristenan terlalu remeh, terlalu ringan. Aduh capek, lalai pelayanan, oke, ya sudah nggak apa-apa. Kelasnya jauh sekali. Rasul Paulus ngomong, aku ngalami semuanya itu. Sungguh pun demikian, aku tidak lalai. Mulai hari ini saya berdoa KKS bisa ngomong begitu tentang pelayanan kelompok. Soalnya, saya berdoa mulai hari ini terhadap setiap pelayanan yang Tuhan percayakan sama saudara. Apapun halangan rintangan, sungguh pun demikian. Aku tidak lalai. Ini pelayanan yang benar kayak gini. Tapi saya tidak mau saudara pakai ayat ini untuk nyerang orang lain. Pakai ini untuk dirimu sendiri. Amin. Nanti jangan kau bacakan ayat ini sama Asyir yang minggu depan gak tugas karena pilek. Oke. Ya, ini untuk siapa? Saya. Semuanya katakan saya. Yang saya tunjuk jari. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Lanjutkan. Ayat berapa sekarang? 22. Perhatikan, ini penting sekali nih. Tetapi sekarang, sebagai, apa dia sebut dirinya? Tawanan roh, nanti saya jelaskan. Tawanan roh, Anda renungkan. Tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara apa menunggu aku. Coba lihat ke depan sini, ini penting sekali. Jadi Paulus itu sebenarnya sebelum dia ke Yerusalem, waktu perjalanan misinya, dia sudah dikasih nubuatan dan penglihatan bahwa kalau dia tetap melayani di Yerusalem, maka penjara sudah menanti dia, sengsara sudah menanti dia, bahkan dia dikasih tahu dia akan mati di situ. Jadi martir. Kalau dia tetap nekat maju ke Yerusalem. Jadi dia tahu kalau maju melayani mati nih. Penjara nih, sengsara nih. Tapi waktu dia doa sama Tuhan, Tuhan tetap suruh dia, kamu harus tetap ke Yerusalem. Terus dia ngomong gini, aku tawanan roh. Tawanan tuh gak punya kuasa memutuskan atas dirinya sendiri. Aku tawanan roh. Artinya sekalipun tahu bakal menderita, sekalipun tahu bakal sengsara, sekalipun tahu bakal penjara, sekalipun tahu bakal mati. Aku tawanan roh. Dia tetap maju melayani. Ini orang yang melayani siap menderita, bahkan siap mati bagi Yesus. Itu tawanan roh. Apakah saudara bisa ngomong, engkau tawanan roh? Atau saudara bebas? Tahu bakal rugi kalau melayani. Jadi KKS itu bakal dituntut. Makanya banyak orang mundur jadi KKS. Tahu jadi KKS itu kadang harus korban, wah konsumsi. Ya kan? Diutangi. Tahu kita semuanya itu dituntut, ditunjuk-tunjuk. Susah, jadi KKS susah. Anda mau jadi singer, Anda mau jadi choir, pemain musik. Jogja ini terkenal paling susah standarnya, saudaraku. Tahu semua kerepotannya, tapi tetap melayani. Karena tawanan roh. Apakah kau tawanan roh? Sebagian orang melayani gini, ya kalau cocok sama syarat saya, ya kalau cocok, kalau saya bisa. Sorry saudaraku, itu jauh sekali standarnya. Sorry, buat Rasul Paulus tahu bakal mati. Tapi aku tawanan roh. Roh Kudus suruh ya tetap berangkat. Dan di sana dia benar-benar mati. Tapi mati bagi Yesus. Dia ngomong hidup Kristus. Mati keuntungan. Ini pelayanan saudaraku. Ini kalau engkau mau tahu ini apa itu pelayanan. Ini pelayanan. Ini pelayanan. Apakah hari ini saudara mau ngomong sama Yesus? Mulai sekarang Yesus aku tawanan roh.
Sekalipun aku tahu berita ini Injil, nanti diolok-olok, disalah mengerti. Nanti suasana jadi gak enak. Banyak orang suasana gak enak langsung back off, mundur. Sorry saudaraku, engkau tawanan roh atau engkau bebas. Rasul Paulus ngomong, aku tawanan roh. Yang ngikuti Yesus saja, bukan dirinya sendiri. Ayat terakhir ini paling ngeri. Tadi sudah sangat ngeri, ini yang paling ngeri. Jadi Anda harus siap. Ini benar-benar batu bata saudaraku. Dari makanan keras ini batu bata. Oke, giginya siap. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Bukan pilihan, pelayanan bukan pilihan, bukan kalau enak, bukan kalau sempat. Ditugaskan, dimandatkan. Bukan oleh manusia, bukan karena manusia, oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus. Anda melayani oleh Tuhan Yesus. Kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Jangankan uang, jangankan kerjaan. Jangankan semua urusan itu yang ngomong. Nyawa saja aku tidak menghiraukan sedikit pun. Ini orang yang sudah hilang rasa takutnya. Saraf takutnya sudah hilang. Saya ngomong gini, tolong dengarkan. Kalau saudara masih takut miskin, gampang buat iblis melibas pelayanan saudara. Anda dikerjain aja keuangan, mesti mundur. Atau aja dikasih yang banyak aja pelayanan. Dikasih banyak aja berkat, nanti digiring semakin jauh. Nanti mesti Anda tinggalkan pelayanan. Sorry. Masih takut susah, takut sengsara, iblis akan kerjain saudara di situ dan dengan cepat engkau akan tinggalkan pelayanan. Makanya banyak orang tidak sampai finish. Di tengah gugur, di tengah gagal. Tapi Rasul Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Mataku tertuju pada garis akhir. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Dia tahu pelayanan itu apa. Itu tugas dari Tuhan Yesus kepada kita. Saya berdoa mulai hari ini, Tuhan akan bawa kita maju lebih dalam lagi melayani Tuhan sehingga kita semua bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku harus hidup, artinya aku bekerja memberi buah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari bangkit berdiri.